warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Negeri 4 Matirobulu, Kemudian Bapak Alhamdulillah MPD, yang saya hormati Ibu calon guru penggerak angkatan 9 di SMP Negeri 4 Matirobulu, Ibu Herna SPD, serta yang saya hormati dan kami banggakan rekan-rekan guru seperjuangan Bapak Ibu guru di SMP Negeri 4 Matirobulu dan SD 239. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur senantiasa kita aturkan atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul di pagi hari ini di tempat yang berkah ini. Dan tentunya sebagai seorang muslim, salawat dan salam senantiasa kita kirimkan Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga menjadi perantara syafaat untuk kita di hari kemudian. Dan terima kasih pertama-tama saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah yang sempat hadir pada pagi hari ini untuk mengikuti kegiatan pendampingan individu dalam rangka diseminasi yang bisa juga dibilang sosialisasi, Bapak Ibu, artinya diseminasi tentang budaya positif dalam pembelajaran, yang mana nantinya akan dibawakan oleh Ibu Erna sebagaimana bagian dari kegiatan di calon guru penggerak. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu semua yang sempat hadir pada hari ini untuk kita sama-sama belajar di sini, untuk sama-sama berkolaborasi. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini berada pahala dan menjadi jariah untuk kita semua. Amin. Sehat-sehat semua di? Oke, jadi dalam kaitan ini kita insya Allah istilahnya ini belajar bersama ya. Kita sharing di santai saja Bapak Ibu. Nanti mungkin Bu Erna akan membawakan materinya kurang lebih 1 jam atau lebih, nanti menyesuaikan saja. Dan tentunya nanti Bapak Ibu ada sisi tanya jawab. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan kita bisa simpan memang, tapi kalau memang ada yang mendesak ya nanti khawatir kalau ditunda-tunda tidak dijawab, mungkin bisa biar nanti angkat tangan, sampaikan dan sebagainya. Jadi teman-teman sekalian, menurut saya kegiatan ini sangat-sangat luar biasa kalau untuk saya dan mungkin teman-teman semua bawa. Mudah-mudahan kegiatan ini ya pertama bisa jadi ajang kita untuk belajar, dan yang kedua memotivasi kita yang belum menjadi guru penggerak. Nah, mudah-mudahan dari kegiatan ini nantinya bukan cuma Bu Erna di sekolah kita ini yang menjadi penggerak setelah PASAT, tapi akan ada guru-guru penggerak lainnya insya Allah. Amin. Baik, untuk memberkahkan waktu kita sebelum kita memasuki acara inti, kami mohon kesediaan dari Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan arahan terkait kegiatan pada hari. Pada beliau kami persilakan. Terima kasih. Ini bisa ngomong, bisa berdiri ya, saya suka berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang kami hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah dalam ya, teman-teman pendidik dan pendidikan yang teristimewa, Bapak Ibu atau Ibu Herna selaku calon guru penggerak. Mudah-mudahan Ibu Erna ini tetap eksis dalam menjalankan tugasnya sebagai calon penggerak. Begitu pula tadi kita saling dan kasih bimbingan Nabi sebagai rahmatan lil alamin, Nabi sebagai uswah. Hadirin yang saya hormati, eksistensi atau keberadaan calon guru penggerak utamanya di UPT SMP Negeri 4 Matirobulu ini, kami selaku kepala UPT merespon dan mendukung calon guru penggerak
Mudah-mudahan nantinya teman-teman yang belum bergabung di calon grup penggerak, mudah-mudahan bisa bergabung semua dalam hal ini, mendaftar masuk, insya Allah. Mungkin banyak teman-teman merasa khawatir ya, bahwa apakah saya mampu ya menjalani namanya guru penggerak. Ternyata saya amati Ibu Erna ini mulai awal selalu khawatir terus, ragu-ragu apakah saya mampu menjalani. Ternyata alhamdulillah setelah mengikuti tahap proses, saya anggap sudah lolos ya. Adanya dalam guru penggerak tentu banyak memberikan kontribusi, terutama di sekolah kita ini. Dan saya menganggap bahwa alhamdulillah sekolah kita ini luar biasa. Kalau teman-teman nanti di sini masuk calon guru penggerak semua, barangkali kita ini di Kabupaten Pindra adalah pencetak rekor ya. Kalau kita mau hitung, alhamdulillah calon guru penggerak memang banyak memberikan ide ya, gagasan, termasuk di sekolah kita ini bukan saja berorientasi pada siswa hasil berikut, tetapi kita ini digerakkan semua ya, mulai dari kepala sekolah sampai ke bawah, kita digerakkan semua. Kita digerak secara apa namanya, menggerakkan semua ekosistem yang ada di sini. Jadi saya merasa berterima kasih ya kepada Ibu Erna atas upayanya, kerja kerasnya. Mungkin kalau dipikir tidurnya mungkin kurang ya dibanding sebelumnya ya. Mudah-mudahan aktivitas bersama dengan bapaknya tidak lepas ya, tidak berkurang aktivitasnya. Kapan berkurang berarti suatu masalah. Mudah-mudahan tidak ya. Oleh karena itu tentu teman-teman juga merespon atau mendukung dalam guru penggeraknya. Mudah-mudahan dengan adanya guru penggerak, teman-teman yang belum bergabung tentu juga memberikan dukungan ya. Dan insya Allah dengan guru penggerak ini tentu ada banyak manfaatnya, apalagi nantinya Ibu Erna akan mengkaji ya, akan menjelaskan berbagai pemahaman dan pengalaman belajar, utamanya budaya positif ya. Untuk nanti ini Ibu Erna lebih banyak paham ya, mengerti ya, bagaimana budaya positif terhadap pemahaman belajar. Mudah-mudahan dengan calon guru penggerak tetap mempengaruhi hasil belajar peserta didik. Barangkali inilah yang sempat saya sampaikan. Lebih kurang mohon dimaafkan. Yang lainnya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Guru, teman-teman sekalian. Kembali saya sampaikan bahwa kita di sini akan belajar bersama, karena meskipun dalam frame bahwa inilah kegiatan diseminasi, tapi inti dari kegiatan ini adalah kita belajar dari apa yang telah didapatkan oleh Bu Erna. Maka oleh karena itu besar harapan saya bahwa teman-teman semua aktif, memperhatikan dan santai saja ya. Kita nikmati prosesnya, kita terbuka diskusi kalau ada yang mau ditanyakan, dengan tujuan tentunya apa yang ingin disampaikan Bu Erna nanti bisa sampai ke kita semua. Seperti itu teman-teman sekalian. Untuk memberkati waktu kita, mungkin untuk pembukaan ini sudah cukup.
kita lanjut ke pemaparan materi. Namun sebelum kita masuk ke pemaparan materi, bisa istirahat sejenak sambil mempersiapkan bahan presentasi dan kegiatan lain. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala UPT SMP Negeri 4 Matirobulu, yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah UPT SMP Negeri 4 Matirobulu, dan yang sama-sama berbahagia dan saya banggakan Bapak Ibu Guru yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan diseminasi berbagi pemahaman dan pengalaman belajar budaya positif aksi nyata modul 1.4. Nah, ini merupakan salah satu tugas untuk calon guru penggerak, di mana saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Pinang. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi kekuatan untuk bisa hadir di tempat ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam atas junjungan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengangkat derajat manusia dari lembah kebodohan menuju lembah kemuliaan hingga saat ini. Baiklah Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman sekalian, untuk mengefisienkan waktu, saya buka diseminasi kegiatan ini dengan mengajak bersama-sama membaca. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam berbagi pemahaman dan pengalaman belajar budaya positif ini, saya nantinya akan membagikan apa-apa kegiatan dan materi-materi apa yang saya telah temui dan telah pahami dalam modul 1.4 ini. Nah, tapi sebelum saya lanjut kegiatan ini, ada satu ice breaking dulu. Nah, ini ice breaking, mungkin Bapak Ibu bisa tebak gambar apa yang pertama kali Bapak Ibu lihat dari gambar yang di atas ini. Ya? Oh, ada ayah dan anak. Mungkin yang lain Bapak Ibu. Pemandangan. Orang tua. Ada gambar orang tua. Oke, berarti kalau begitu Bapak fokus di berarti ada beberapa gambar di sini. Nah, tentu di gambar ini sebenarnya ada maknanya. Tapi sebelumnya kita lanjut dulu ke gambar yang kedua. Nah, Bapak Ibu, kira-kira gambar apa yang Bapak Ibu lihat di sini? Ada terowongan, ada mengatakan burung hantu. Bisa juga. Ada terowongan dua. Ada terowongan dua. Ya. Nah, berarti Bapak Ibu fokus berarti ada makna di balik dari SPG ini sebenarnya. Setiap orang manusia punya pandangan yang berbeda-beda. Tetapi dari pandangan itu kan kita punya satu tujuan nantinya. Nah, bukan dilihat dari siapa yang salah dan siapa yang benar. Karena setiap orang punya perspektif yang berbeda, punya pemahaman yang berbeda melihat sesuatu. Nah, itu yang mungkin menjadi makna pada ice breaking ini. Nah, saya lanjut. Nah, kalau berbicara tentang budaya positif, tadi sudah sebelumnya sudah dikatakan bahwa apa sih yang sebenarnya kita mau pahami di budaya positif ini. Sebenarnya budaya positif itu bermakna seperti apa? Kemudian muncul pertanyaan berikutnya, kira-kira apa contoh dari penerapan budaya positif? Ini yang nantinya kita akan mau kaji seperti apa ini.
Tapi sebelumnya saya tanya ini, sebelumnya pernah kita dengar kata budaya positif? Sebelum hari ini? Belum pernah. Belum pernah. Belum. Mungkin yang lain? Bapak Ibu? Budaya positif pernah. Iya. Nah, Kalaupun ada yang mungkin pernah, kita sama-sama mengkaji lagi, kita sama-sama membedah lagi seperti apa sebenarnya budaya positif itu sendiri. Nah, bisa diperhatikan bahwa budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Jadi bukan hanya ini saja ya Bapak Ibu, sebenarnya masih ada lagi yang lain yang kita mau bentuk peserta didik kita dari budaya-budaya positif yang kita lakukan di sekolah. Sebenarnya budaya positif ini sudah banyak kita lakukan, bahkan setiap harinya di sekolah, tetapi mungkin istilahnya baru kita dengarkan hari ini. Nah, saya lanjut. Dari budaya positif itu, kita mau memahami konsep intinya, karena pada modul 1.4 itu ada beberapa konsep inti yang perlu dipahami. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua ada keyakinan kelas. Yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Nah, saya mau bertanya dulu, dari budaya positif yang ada 6 ini, kira-kira yang mana yang tidak pernah Bapak Ibu dengarkan sebelumnya? Segitiga restitusi. Ada lagi? keyakinan kelas. Oh ya, keyakinan kelas, baik. Nah, jadi ada beberapa ya Bapak Ibu, mungkin kalau nilai yang disiplin positif tentu kebutuhan dasar manusia. Nah, itulah nantinya kita mau pahami sama-sama, dan inilah tujuannya mengapa saya lakukan diseminasi, agar pemahaman yang saya pahami bisa saya sebar ke teman-teman sekalian. Nah, kita mulai dulu membuka paradigma kita tentang pembelajaran yang sebenarnya. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, ini pemahaman tentang pembelajaran saat ini, bahwa pembelajaran itu dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu pemahaman tak saat ini, sehingga siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi sebenarnya pemahaman ini mau diubah, yang tadinya dari yang mungkin lama ke yang baru. Nah, dalam paradigma yang baru ini berdasarkan profil pelajar Pancasila, tentu kita sudah tidak asing tentang ini, di mana profil pelajar Pancasila itu ada 6 ya. Yang pertama beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua berbinekaan global. Yang ketiga bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, tentu untuk profil ini kita sudah tahu sama-sama. Nah, selanjutnya, nah ini tadi yang saya katakan bahwa kita mau ubah mindset tak. Nah, pernah mungkin berilusi di bahwa menurut pakar miskonsepsi tentang teori kontrol, yang mana diteliti oleh Dr. William Glasser, mengatakan bahwa guru itu mengontrol murid. Nah, itu pemahaman tak selama ini. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, itu yang kita pahami mungkin selama ini.
selanjutnya adalah kita berilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter siswa. Nah, kalau kita merasa bahwa karakternya siswa bisa kita ubah dengan cara kritik dan selalu kita buat merasa bersalah siswa itu. Nah, itu sebenarnya ilusi yang paradigma pemikiran kita yang perlu kita perbaiki atau perlu kita ubah. Yang selanjutnya adalah kita selalu merasa bahwa orang dewasa itu berhak selalu memaksa, karena kita merasa bahwa di sekolah kita ini adalah guru. Akhirnya mindset kita mau ubah siswa, tetapi ternyata menurut Dr. William itu masih kurang tepat. Nah, selanjutnya kita melangkah ke budaya positif yang pertama tadi. Yang pertama adalah disiplin positif. Nah, disiplin positif ini sebenarnya disiplin yang mengarah pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Jadi kalau tentang berbicara tentang disiplin, nah itu yang kita pahami. Tetapi menurut Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat yang berasal dari dalam dirinya ataupun berasal dari luar dirinya. Jadi dalam pembentukan disiplin positif ini memang harus berasal dari dalam dan dari luar. Nah, selanjutnya kita bisa pahami sama-sama bahwa disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward atau ancaman dan hukuman. Nah, selama ini biasanya kita lakukan untuk mendisiplinkan siswa kita, terkadang ada ini mengacu kepada faktor karena penghargaan. Terkadang siswa melakukan sesuatu, mau kak lakukan itu tanpa disuruh kak guru karena supaya anak sayang kak guruku. Nah, mungkin juga kita merasa bahwa siswa yang sering terlambat dengan cara memberikan hukuman atau ancaman bisa mengubah kebiasaannya itu. Nah, itulah yang nantinya akan kita ubah menjadi paradigma yang baru sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, selanjutnya dalam mewujudkan nilai-nilai budaya positif itu ada nilai-nilai kebajikan yang perlu kita terapkan di sekolah, dan saya rasa nilai-nilai ini sudah tentu kita lakukan selama ini. Nah, apakah nilai-nilai ini saja yang kita perlu terapkan? Ini masih banyak lagi yang bisa kita lakukan, namun saya ambil beberapa contoh saja. Yang pertama itu tentang keadilan, yang kedua tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, kemudian lurus hati, kemudian berprinsip, punya integritas, memiliki kasih sayang, rajin dan berkomitmen. Jadi ini adalah nilai-nilai kebajikan yang nantinya kita bisa lakukan, kita bisa terapkan sehingga siswa kita bisa mengimplementasikan ini dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, selanjutnya tadi dikatakan bahwa dengan nilai-nilai kebajikan, contohnya tadi ini bertanggung jawab. Nah, untuk memotivasi perilaku manusia agar bisa bertanggung jawab, ada sebenarnya dua faktor yang kita lakukan selama ini. Ada yang disebut dengan motivasi ekstrinsik atau motivasi yang berasal dari luarnya saja. Ada juga yang dikatakan motivasi intrinsik, berarti motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang. Nah, yang mana itu motivasi ekstrinsik? Yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, terkadang siswa melakukan sesuatu hanya karena faktor ekstrinsiknya saja. Karena nanti mereka guruku kalau tidak kulakukan ini nanti dihukumkan lagi, sehingga faktor itu muncul dari luarnya. Tetapi bagaimana caranya
menumbuhkan motivasi dari dalam dirinya. Nah, yang mana itu motivasi intrinsiknya? Mereka itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi mereka melakukan sesuatu dengan keyakinannya, bukan karena ada sesuatu. Nah, inilah yang nantinya Bapak Ibu mungkin kita mengubah mindset itu. Bagaimana memotivasi ini harus berasal dari dalam diri siswa kita. Selanjutnya adalah, nah ini berbicara tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, kalau berbicara tentang hukuman dan konsekuensi, mungkin ada Bapak Ibu yang bisa membedakan kira-kira apa sih perbedaannya hukuman dengan konsekuensi. Nah, adakah yang bisa membedakan itu? Kenapa dikatakan hukuman? Karena untuk menimbulkan motivasi intrinsiknya itu anak-anak, kita berupaya tidak tergantung terhadap hukuman yang kita berikan, tidak juga bergantung kepada konsekuensi, tetapi bagaimana kita menumbuhkan itu dengan adanya jiwa dari dalam diri dengan cara restitusi. Nah, sekarang saya lanjut. Jadi kalau kita berbicara tentang perbedaannya, kalau hukuman itu sendiri tidak terencana atau tiba-tiba kita lakukan. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Nah, itu adalah hukuman. Kemudian yang ketiga, dia bersifat satu arah dari gurunya. Kemudian berupa hukuman fisik ataupun psikis. Nah, itu kalau hukuman berbeda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu terencana atau kita sepakati sebelumnya. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Jadi dengan adanya konsekuensi yang diberikan terhadap peserta didik, yang mana tadinya kita menganggap bahwa kita melakukan itu supaya melakukan hal yang baik, mungkin kita berikan konsekuensi, tetapi murid itu akan merasa tidak nyaman, Bapak Ibu. Kemudian sikap guru itu selalu menjadi memonitor murid. Contohnya, angkas ibu, angkas sih. Kenapa? Karena mungkin kalau dia mau masuk belajar, bukan karena faktor bahwa saya mau datang ke sekolah memang untuk belajar, tapi dia mengatakan bahwa nanti dia masuk di kelas kalau mereka lihat kita berjalan ke kelasnya. Nah, dengan diseminasi ini saya berupaya memberikan pemahaman bahwa seperti ini seharusnya yang kita lakukan sebagai seorang guru. Nah, yang ketiga adalah restitusi. Nah, kalau restitusi seperti apa? Nah, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi tidak untuk menimbulkan tadi faktor intrinsiknya, bukan dari hukuman atau konsekuensi, tapi kita lakukan adalah restitusi. Nah, proses dalam restitusi itu adalah proses yang kolaboratif, yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi sebenarnya restitusi itu kita siswa diajar bagaimana mereka menyelesaikan masalahnya sendiri. Contoh, kalau dia telat bangun, kira-kira bagaimana kita menimbulkan pemikirannya siswa bahwa apa solusi ketika dia sering datang terlambat. Nah, seperti itu. Sampai di sini mungkin Bapak Ibu ada yang mungkin ditanyakan sebelum saya lanjut, atau saya lanjut lagi kalau memang sudah tidak ada. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama itu konsekuensi dengan restitusi itu apakah ada persamaan atau sama sekali tidak ada persamaan? Atau sama sekali tidak ada keterkaitan? Iya, bagus sekali. Terima kasih Bapak Ibu, kita kasih aplaus dulu untuk Bapak. Nah, ini dipertanyakan sebenarnya apa lagi perbedaannya konsekuensi dengan restitusi. Ini konsekuensi sebenarnya diberikan terhadap siswa
tetapi ada kesepakatan kita sebelumnya. Ada kesepakatannya. Kalau restitusi, kita mencari solusi bersama dan dia mencari solusinya, bukan kita yang memberikan. Berarti ada kemiripan. Iya, ada kemiripan. Jadi Sama menghasil titik yang ingin dicapai. iya. Nah, kalau konsekuensi kan kita lakukan contoh. Nak, kalau tidak selesai pekerjaan tak, nanti itu ibu suruh menulis satu lembar lagi, itu kan konsekuensi. Kalau restitusi kita sampaikan seperti ini. Nah, kira-kira kalau tidak selesai ini tugas tak mau bagaimana? Nah, kita menawarkan ke siswa apa yang mereka bisa perbuat. Nah, seperti itu. Bisa dipahami, betul? Oke. Terima kasih Pak. Saya lanjut lagi. Nah, ini adalah salah satu contoh mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira konsekuensi itu apa hukuman Bapak Ibu? Supaya kita lebih terarah ya. Itu berupa hukuman. Berupa hukuman. Kalau yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat ada di sekolah. Konsekuensi. Hukuman Konsekuensi. ya. Lari hari ini dapat masih 2 kali karena terlambat. Bisa jadi konsekuensi. Sudah masuk konsekuensi semua juga. Mungkin kita kembali dulu. Ini kan disuruh lari karena terlambat hadir. Kita kembali dulu. Ada tidak kaitannya? Ya, tidak ada kesepakatan nih. Iya, tidak ada kesepakatan ini bahwa ada tadi aturannya kita bahwa kalau terlambat disuruh lari. Berarti kalau begitu bisa dipahami bahwa ini sebuah hukuman. Nah, ini kalau yang di atas Catat. konsekuensi Bisa hukuman juga. Konsekuensi itu. Konsekuensi. Iya. Konsekuensi. Ini berupa konsekuensi. Kenapa? Karena masih ada pembimbingannya sebenarnya di sini. Catat. Hah? Bisa dipahami? Iya, kan disuruh tulis. Kenapa? Karena kan masih ada ceritanya nilai pembelajaran di dalamnya. Tapi kalau lari kan tidak ada kaitannya. Oke. Nah, selanjutnya kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah, berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, terkadang siswa yang mengalami atau terjadinya masalah itu karena dilihat dari kebutuhan dasarnya mungkin ada yang tidak tercapai sebenarnya. Tapi sebelumnya kita pahami dulu, kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kemudian seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, yang mana yang dimaksud 5 kebutuhan dasar pada manusia? Yang pertama tentu manusia itu mau untuk bertahan hidup. Yang mana yang menjadi faktor untuk bertahan hidup? Ya contohnya adalah makanan, kita butuh pakaian, tempat tinggal, kesehatan, keamanan. Jadi ini adalah sebuah kebutuhan yang memang harus dipenuhi. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Jadi setiap manusia itu sebenarnya ingin diberi kasih sayang dan rasa diterima. Nah, rasa diterima yang dimaksud di sini diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Jadi itu sebenarnya yang bisa. Nah, terkadang kita kasih sayang ini kadang mungkin di antara kita yang tidak begitu memperdulikan. Nah, sebenarnya mungkin ada siswa bermasalah karena kurang menerima kasih sayang. Sebenarnya seperti itu. Yang ketiga adalah kekuasaan. Nah, ada anak-anak yang melakukan hal kurang bagus karena ingin melakukan kekuasaan. Yang mana itu dia harus punya harga diri, kemudian keinginan untuk dianggap. Nah, kadang ada
siswata itu karena mau dibilang akhirnya melakukan hal-hal yang kurang bagus. Kemudian memimpin, kemudian berprestasi, diakui dan didengar. Ini adalah salah satu bentuk kebutuhan dasar dalam bentuk kekuasaan. Nah, selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Manusia itu butuh yang namanya kebebasan. Kita mau bebas, kita mau mandiri, memiliki pilihan tak sendiri, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya sendiri. Jadi sebenarnya siswa itu kadang juga inginkan bahwa saya mau. Nah, inilah sebenarnya kebebasan ini yang kadang dibuat menjadi pembelajaran yang berdiferensiasi berdasarkan keinginannya mereka, berdasarkan gaya belajarnya mereka. Nah, kebutuhan dasar manusia yang kelima adalah kesenangan. Tentu manusia itu, anak-anak itu punya dan menginginkan yang namanya kesenangan. Tentu kita perlu yang namanya rekreasi, kita butuh humor, tertawa, dan nonton. Nah, ini adalah salah satu beberapa saja contohnya, mungkin banyak lagi contoh yang lain. Jadi mungkin ketika siswa kita ada yang bermasalah atau kurang dalam pembelajarannya, mungkin ada saja kelima kebutuhan dasar ini yang mereka belum terpenuhi. Nah, selanjutnya ini tadi yang dikatakan bahwa keyakinan kelas. Nah, tapi sebelumnya saya memutarkan dulu video dan kita mau tahu tentang apa yang kurang di siswanya kita itu. The Bluetooth device is ready to pair. The Bluetooth device is connected successfully. Ulang. Jawabannya belajar Pak Guru. Pertanyaan pertama, hewan apakah yang huruf depannya huruf G? Iya, Ibu. Jawabannya belajar Pak Guru. Betul. Cakep. Pertanyaan selanjutnya, hewan apakah yang huruf depannya huruf D? Begini, jawabannya buah gajah Pak Guru. Mungkin keluar. Baik, mungkin ini sudah keluar dari kelas. Bapak harap anak-anakku sekalian menjawab pertanyaan Bapak dengan baik dan benar. Baik, soal selanjutnya, hewan apakah yang huruf depannya huruf T? Ada yang tahu? Mungkin. Kalau jawabannya salah buat onar, jangan salahkan Bapak Guru. Bapak Guru senang tuang bolak-balik. Jadi jawabannya tetap gajah Pak Guru. Mungkin
Soal selanjutnya, hewan apakah yang huruf depannya huruf P? Ada yang tahu? Assalamualaikum. Jadi, jawabannya pasti adalah Oke, nah kalau dia tadi Bapak Ibu tayangan di atas kira-kira kebutuhan dasar yang mana kira-kira yang kurang pada mungkin ini? Kira-kira? Perhatian apa? Ya? Iya. Perhatian. Cocok. Iya, selalu mau diperhatikan. Oh. Biasanya kan siswa tak begitu deh. Iya. Nah, karena kurang perhatian tak sebenarnya. Jadi ini yang perlu kita pahami sama-sama. Jadi terkadang siswa membuat onar, terkadang siswa itu membuat hal-hal yang kadang menjengkelkan. Kenapa? Bisa Karena diperhatikan. iya, karena kurang ini perhatiannya. Iya, cari perhatian dengan cara seperti itu. Mungkin bisa membayangkan kira-kira di beberapa bulan ini saat pembelajaran kira-kira ada tidak siswa yang seperti itu. Nah mungkin dengan cara itu kita bisa mengubah mindsetnya mereka bahwa oh ternyata supaya kita disenangi seperti apa, muncul itu nilai intrinsiknya, motivasi intrinsiknya. Jadi ini yang tentunya perlu kita semua sama-sama mungkin pahami bahwa setiap orang itu punya kebutuhan dasar yang berbeda. Nah selanjutnya adalah keyakinan kelas. Tadi ini sebelumnya saya tanya tadi bahwa yang mana dari nilai-nilai positif itu yang masih asing di telinga, dan ada beberapa dari Bapak Ibu yang mengatakan bahwa keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa maupun juga agama. Nah, keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama dengan seluruh kelas siswa yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dipercaya. Sebenarnya Bapak Ibu, sebenarnya ini kalau dalam pembelajaran kita sebelumnya, sebelum kita memberikan materi pembelajaran, memang kita lakukan dulu ini, membuat dulu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, kalau mungkin trennya Bapak Ibu mungkin selalu dengarkan itu adalah kesepakatan kelas. Nah, yang mana sebenarnya yang membedakan itu antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Nah, kalau dia itu keyakinan kelas itu bersifat abstrak, kemudian dibuat dalam bentuk pernyataan positif. Selanjutnya singkat agar mudah diingat, kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sehingga mudah diterapkan, kemudian melibatkan warga kelas dalam membuat keyakinan kelas ini. Jadi bukan kita yang bikin sendiri. Nanti kalau jam pembelajaran Ibu harus hadir sebelum 5 menit sebelum saya hadir, harus begini, harus begitu. Nah, kalau keyakinan kelas itu harus dibuat dalam bentuk pernyataan yang positif. Nah, contoh keyakinan kelas saya juga sudah buat ini, mencoba mengimplementasikan ini terhadap siswa, bahwa keyakinan kelas itu berdoa sebelum memulai dan sesudah kegiatan pembelajaran. Kalau biasanya kita lakukan itu, kita mengatakan membaca doa sebelum dan setelah pembelajaran dimulai dengan banyak. Tapi kalau untuk keyakinan kelas, kita buat saja secara sederhana. Yang kedua, menjaga etika dan sopan santun. Kalau biasanya peraturan kita lakukan dilarang membuang sampah, dilarang. Tetapi untuk keyakinan kelas kita mencoba mengubah kalimat itu. Contohnya adalah
membuang sampah pada tempatnya. Nah, kenapa dikatakan keyakinan kelas? Karena ada nilai-nilai positif yang akan muncul dari dalam dirinya. Tidak dikatakan bahwa dilarang, tapi kalau dia katakan bahwa membuang sampah pada tempatnya, nilai apa, nilai kebajikan apa yang muncul di situ tentu adalah kebersihan, dan itu yang anak-anak yakini itu. Nah, kemudian kalau ini bukan dikatakan dilarang mengeluarkan suara keras dibanding guru. Kalau keyakinan kelas tidak menggunakan kalimat dilarang, tapi bagaimana membentuk itu agar anak-anak melakukan sesuatu dari dalam dirinya. Kemudian ini saling menghargai dan menjaga kekompakan kelas. Kalau biasanya kan kita lakukan dilarang ribut, dilarang mengolok-olok teman. Nah, dengan keyakinan kelas yang kita buat, kita ubah menjadi kalimat yang lebih positif, yaitu dengan menjaga kekompakan. Jadi seperti itu perbedaan dari keyakinan kelas dengan peraturan kelas yang kita buat selama ini. Kemudian musyawarah saat mengambil keputusan dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan kelas kita. Kalau selama ini kan kalimatnya harus bekerja sama, harus siswa tidak boleh. Nah, itulah yang menjadi perbedaan antara peraturan yang kita buat dengan keyakinan kelas. Jadi contoh saya lagi ini kasih satu contoh tentang keyakinan itu, bahwa kenapa kita disuruh pakai helm kalau menggunakan kendaraan, karena kita yakini bahwa tidak diminta-minta nantinya ketika kita terjadi kecelakaan, helm itu akan setidaknya memberikan pertolongan terhadap kita. Nah, itu yang kita yakini sehingga kita menggunakan, bukan bahwa kita gunakan karena nanti ditangkap polisi, tapi ada nilai-nilai yang bisa diambil dari dalam diri kita yang tumbuh, yang kita yakini akan manfaat dari itu. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya adalah posisi kontrol guru. Nah, kalau posisi kontrol guru ini ada 5 lagi. Ada guru sebagai penghukum, ada guru sebagai pembuat merasa bersalah, ada guru yang berbuat seperti teman, ada guru yang selalu memantau, dan ada yang manajer. Nah, kalau dari posisi kontrol ini yang kelima Bapak Ibu, yang mana yang sering kita lakukan? Yang biasa dan sering kita lakukan terhadap siswa. Ya, memantau Tergantung siswanya. Nah, ya, juga kadang-kadang jadi teman, ada kadang juga kadang ya, kita sebagai manajer bisa kadang manajer Kelas ya. campuran. campuran. Ya, Kan dilakukan semua ini. iya, penghukum apa lagi nih? Iya. Apalagi itu kadang kalau sudah kita ini anak Berteman sih. kembali lagi. Nah, dari kelima posisi kontrol Bapak Ibu guru, sebenarnya ada yang sebenarnya harus kita tingkatkan ini. Mungkin karena kita lihat kenyataannya sekarang banyak nih guru berkasus, hanya mencubit berkasus lagi, hanya disuruh salat berkasus lagi, sehingga kita perlu memahami posisi kontrol ini. Nah, saya akan menayangkan sebuah video lagi. Kira-kira ini di posisi mana Bapak Ibu?
Apa artinya itu? Sama aja gurunya. Gurunya aja begitu. Tersentuh ini. Alah, menangis. Ya, awal-awal juga saya biasa memberikan sebenarnya untuk kadang memberikan motivasi ke siswa. Terkadang saya tidak berbicara dengan memutar video seperti itu saja. Kita bisa memberikan motivasi terhadap siswa bahwa di luar sana itu banyak orang mau belajar, banyak orang mau bersekolah. Dengan kondisi seperti itu masih memaksakan karena betapa pentingnya itu ilmu. Nah, itu yang biasanya saya terapkan untuk pemberian motivasi terhadap siswa. Nah, kalau dilihat tadi kira-kira gurunya ini berada di posisi kontrol yang mana? Ya, pendukung. Nah, seharusnya ini urutan yang pertama, dan mungkin ini yang bisa kita bagaimana caranya agar posisi ini sebenarnya tidak sering kita berbuat atau malah mungkin kita tidak lakukan dengan melihat tadi video tersebut. Nah, ada apa yang membedakan antara kelima posisi kontrol tersebut? Nah, untuk membedakan itu saya akan memutarkan lagi video. Kita sama-sama kira-kira posisi kontrol apa ini guru tersebut. Ibu, Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin saya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang dijemput bapak kepala sekolah, nak. Bisa nggak ibu tidak bisa menggunakan?
Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin kerusuhan lagi ya nak ya. Ibu tidak akan pernah lagi kalau kayak gini terus. Bisa jantungan kalau ibu terlibat kelas. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Kalau kita lihat tadi itu kira-kira di posisi kontrol mana ini ini gurunya. Dia mengatakan kalau seperti itu nanti saya ditegur kepala sekolah. Coba dibuka kan. Ya. Kita buka coba lagi pilih aja. Nah, kira-kira berada di posisi kontrol seperti apa? Apakah dia penghukum? Teman-teman. Ya. Merasa bersalah di? Iya. Karena di situ dia mengatakan kok kalau begini tidak anak tegur kayaknya salah. Akhirnya siswa akan merasa oh iya gara-gara saya ini nanti seperti itu. Dan keluar ada semua ya. Nah seperti itu. Jadi saya rasa untuk 5 posisi kontrol Bapak Ibu kita sudah pahami sama-sama. Nah selanjutnya kita sama-sama memahami bahwa kalau penghukum itu ciri khasnya itu suaranya tinggi, bahasanya melotot, matanya melotot. Nah itu kalau kita berada di posisi kontrol itu untuk mengontrol siswa tak sebenarnya. Terus contoh kalimat yang biasa dilakukan, patuhi aturan saya atau awas. Nah, ada memang ancaman di dalamnya sehingga dikatakan posisi kontrol itu guru tersebut adalah penghukum. Nah selanjutnya adalah pembuat merasa bersalah. Dari tayangan-tayangan dari video tersebut tadi kita sudah pahami bersama-sama. Nah apa yang menjadi ciri khas dari pembuat merasa bersalah adalah nada suaranya memelas, halus, sedih. Nah, kemudian bahasa tubuhnya merapat ke anak-anak. Kadang kita juga lesu, enak kalau seandainya demikian kan biasa seperti itu. Nah, sebenarnya posisi membuat merasa bersalah itu akan membuat sebenarnya murid memiliki penilaian dirinya buruk tentang diri mereka karena kita melakukan hal demikian. Nah, dan itu yang diharapkan seorang guru tidak melakukan hal demikian. Selanjutnya adalah teman. Nah, kalau teman mungkin kita kadang juga melakukan posisi ini. Contoh, ayo bantu demi bapak ini naik pergi makina. Nah, biasanya kita melakukan itu. Kemudian apa dampak negatifnya dari posisi kontrol kita sebagai guru menjadi teman? Maka murid itu terkadang akan merasa kecewa kalau tidak dihiraukan karena kita sudah merasa dekat dengannya. Sehingga itu sehingga ini posisi ini seharusnya tidak juga telah dilakukan. Nah selanjutnya adalah pemantau. Kalau pemantau itu konsekuensi logisnya itu murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Ini posisi sebagai pemantau. Kemudian guru tidak menunjukkan emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Nah, untuk posisi pemantau. Nah, selanjutnya adalah posisi manajer. Nah, ini yang kelima dan ini yang diharapkan. Ini yang kita lakukan dalam keseharian kita. Nah, posisi kontrol manajer itu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Nah, seperti apa bentuk dari manajer ini sendiri? Contoh perkataannya biasa, apa yang kita yakini. Nah, kira-kira kalau terlambat di keyakinan kelas apa yang kita langgar. Nah, ini yang tadi sudah dipertanyakan oleh Bapak Karman tadi, yang mana perbedaannya itu dari konsekuensi ke restitusi. Kemudian apa yang menjadi spesial di seorang
posisi kontrol ini guru sebagai manajer, yaitu bila guru mengambil posisi komando atau manajer akan melihat konsekuensinya apa peraturannya. Nah, namun pada posisi manajer guru mengembalikan tanggung jawab murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya. Kemudian tentu dengan bimbingan guru. Jadi masalah yang dia lakukan, kita cari jalan keluarnya, kemudian kita kembalikan siswa seperti apa dia menyelesaikan masalahnya tersebut. Nah, selanjutnya adalah ini, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini salah satu posisi kontrol. Kalau dibaca ini, saya kecewa sekali dengan kamu, tentu bisa dipahami bahwa ini tentu posisi kontrol yang kelima tadi itu yang mana menurut Pak. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, kadang ada kata kalimat-kalimat seperti itu. Kemudian apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Saya rasa kalau ini kan dikasih restitusi namanya, dia menyelesaikan, kita memberikan peluang, memberikan kesempatan dia menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian ini ayo lakukan. Kemudian kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan. Nah, ini yang kita sudah pahami sama-sama. Nah, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, sebenarnya segitiga restitusi tadi itu telah terkait di hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, bagaimana tahapan penyelesaiannya ini segitiga restitusi? Ketika ada siswa bermasalah, yang pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Yang mana itu contohnya? Aku dengar tadi ada laporannya Bapak berkata bahwa terlambat lagi. Jadi kita menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah, kita validkan bahwa saya juga dulu sebenarnya waktu sekolah pernah juga terlambat, tapi ternyata saya sadari bahwa yang saya lakukan itu tidak benar. Jadi kita menstabilkan ini, kemudian menanyakan keyakinannya, kemudian kita lanjut. Nah, kira-kira kalau terlambat itu tadi keyakinan kelas apa nih yang kita langgar? Nah, tentu anak-anak sebelumnya kita lakukan keyakinan kelas sudah pastinya menjawab di situ bahwa keyakinan kelas yang disiplin. Nah, jadi ini yang menjadi yang perlu kita pahami sama-sama dalam desiminasi ini. Nah, ini menstabilkan identitas. Ini contohnya, tidak ada manusia yang tidak berbuat salah. Bapak Ibu juga pernah melakukan itu. Berbuat salah itu wajar, artinya kita melakukan pendekatan terhadap siswa kita. Kemudian mempalitkan tindakan yang salahnya. Nah, ini kita palitkan bahwa saya juga pernah melakukan itu. Kemudian kamu nantinya bisa melakukan hal yang lebih buruk kalau itu selalu kita lakukan. Nah, selanjutnya apa tindakan yang kamu lakukan ini benar atau salah? Kita stabilkan keadaannya siswa. Kemudian setelah itu kita nyatakan di keyakinan apa yang mereka langgar seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Nah, saya rasa ini adalah sudah jadi penutup pada kegiatan desiminasi ini. Jadi budaya positif itu sebenarnya merupakan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada siswa agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Dalam membina siswa, dalam menerapkan budaya positif dan disiplin positif, tentunya sebagai pendidik, hendaknya kita memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Nah, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun siswa menjadi insan yang religius, berbudi pekerti luhur, tangguh, dan terampil. Jadi dengan kita pahami sama-sama bahwa budaya positif itu sangat penting kita terapkan di sekolah kita. Semoga ini bisa kita sama-sama implementasikan, khususnya untuk saya sendiri
sebagai calon guru penggerak yang mana telah diberikan pemahaman dalam modul budaya positif ini pada modul 1.4. Jadi saya rasa Bapak Ibu demikianlah diseminasi saya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan itu bisa memberikan pembelajaran khususnya untuk saya sendiri dulu, untuk diri saya dulu bagaimana menjadi contoh terhadap siswa-siswa, kemudian dengan menerapkan ini dengan memberikan pemahaman ini, saya harapkan ini juga bisa Bapak Ibu ambil seperti apa yang mana baiknya. Nah, saya yakini bahwa dalam penyampaian saya ini banyak kesalahan, banyak kekurangan, namun saya adalah manusia biasa yang saat ini masih belajar. Jadi Bapak Ibu mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman sekalian, itulah tadi pemaparan yang luar biasa dari Bu Erna. Dan tentunya setelah mendengarkan tadi akan ada banyak hal-hal yang mungkin perlu kita pertanyakan atau mungkin perlu kita konfirmasi, atau mungkin ada saran atau masukan terkait yang telah disampaikan oleh Bu Erna. Untuk sesi ini saya persilakan teman-teman untuk menyampaikan saran maupun pertanyaan. Kepada teman-teman saya persilakan. Ada mau kita tanyakan? Jelas sekali nih, bagus sekali pemaparannya jadi. Mantap. Oke, sambil menunggu teman-teman, kalau begitu saya yang bawa acara, saya juga yang bertanya. Tapi siapa yang lain nih? Oke, pertanyaan saya terkait ini budaya positif, saya kira luar biasa sekali. Kalau benar bisa diterapkan di sekolah kita semua. Namun ada satu hal yang tidak saya dapat tadi, yaitu bagaimana apakah dalam penerapan budaya positif itu tidak melibatkan orang tua, apakah itu hanya dengan kita dengan siswa atau ada langkah tindak lanjut untuk kita sama-sama dengan orang tuanya atau bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, contoh misalnya Bu Erna membuat konsep budaya positif ya, seperti di atas. Misalnya kita mengajar dalam satu kelas, sudah membuat keyakinan kelas dan sebagainya, apakah itu tidak bisa di-copy sama teman-teman yang lain? Karena tidak cocok juga kalau misalnya cuma kita melakukan itu, apakah tindakan-tindakan kita itu bisa diterapkan juga di kelas-kelasnya orang lain? Maksud saya tidak perlu lagi melakukan langkah-langkah yang kita lakukan, cukup mengcopy saja. Contoh misalnya keyakinan kelasnya ya, nggak usah lagi diulangi di kelas, tak cukup di copy masukkan di kelas lain seperti itu. Apakah bisa seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Wakil Kepala Sekolah atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya untuk keyakinan kelas, karena kan kita di kelas, jadi itu yang kita terapkan. Nah, kalau budaya positifnya tentu bisa kita kerjasama dengan orang tua. Nah, contohnya tadi mungkin ada di posisi kontrol itu, di manajer atau pemantau. Nah, orang tua kan bisa saja menjadi pemantau di rumah. Nah, untuk budaya positif itu untuk penerapannya. Nah, untuk keyakinan kelas sendiri, kalau seumpamanya saya telah buat keyakinan kelas seperti ini. Nah, sebenarnya itu adalah pembahasan saya dengan siswa. Mungkin saja ketika Bapak yang melakukan membuat keyakinan kelas bersama mereka, mungkin ada hal yang berbeda yang dia inginkan dari Bapak. Karena setiap siswa itu perlakuannya terhadap gurunya juga berbeda. Oke, sudah ada closing statement sebelum kita tutup? Tidak ada? Tidak ada, oke. Kalau memang tidak ada pertanyaan dari teman-teman sekalian, insya Allah Ibu Erna terbuka 24 jamnya untuk berkolaborasi. Kalau yang besok-besok ada yang mau dikomunikasikan terkait budaya positif ini. Dan sekali lagi teman-teman sekalian, mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini bisa menutup kita untuk tentunya yang pertama belajar, dan
mudah-mudahan lebih memotivasi lagi teman-teman yang berikutnya untuk bisa juga menjadi guru penggerak, sehingga bisa memberi dampak yang besar untuk diri kita sendiri dan juga anak kita. Saya pikir cukup demikian. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Bu Erna dalam membawakan seminar Sibarati ini. Semoga apa yang kita lakukan bernilai pahala untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, itulah tadi pemaparan yang luar biasa dari Bu Erna. Dan tentunya setelah mendengarkan tadi akan ada banyak hal-hal yang mungkin perlu kita pertanyakan atau mungkin perlu kita konfirmasi, atau mungkin ada saran atau masukan terkait yang telah disampaikan oleh Bu Erna. Untuk sesi ini saya persilakan teman-teman untuk menyampaikan saran maupun pertanyaannya. Pada teman-teman saya persilakan. Ada yang mau kita tanyakan? Jelas sekali nih, bagus sekali pemaparannya jadi. Oke, sambil menunggu teman-teman. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, itulah tadi pemaparan yang luar biasa dari Bu Erna. Dan tentunya setelah mendengarkan tadi akan ada banyak hal-hal yang mungkin perlu kita pertanyakan atau mungkin perlu kita konfirmasi, atau mungkin ada saran atau masukan terkait yang telah disampaikan oleh Bu Erna. Untuk sesi ini saya persilakan teman-teman untuk menyampaikan saran maupun pertanyaan. Pada teman-teman saya persilakan. Ada yang mau kita tanyakan? Jelas sekali nih, bagus sekali pemaparannya jadi. Mantap. Oke, sambil menunggu teman-teman, kalau begitu saya yang bawa acara, saya juga yang bertanya. Tapi siapa yang lain nih? Oke, pertanyaan saya terkait ini budaya positif, saya kira luar biasa sekali. Kalau benar bisa diterapkan di sekolah kita semua. Namun ada satu hal yang tidak saya dapat tadi, yaitu bagaimana apakah dalam penerapan budaya positif itu tidak melibatkan orang tua. Apakah itu hanya dengan siswa atau ada langkah tindak lanjut untuk kita sama-sama dengan orang tuanya atau bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, contoh misalnya Bu Erna membuat konsep budaya positif ya, seperti di atas. Misalnya kita mengajar dalam satu kelas, sudah membuat keyakinan kelas dan sebagainya. Apakah itu tidak bisa dikopi sama teman-teman yang lain? Karena tidak cocok juga kalau misalnya cuma kita yang melakukan itu. Apakah tindakan-tindakan kita itu bisa diterapkan juga di kelas-kelasnya orang lain? Maksud saya tidak perlu lagi melakukan langkah-langkah yang kita lakukan, cukup mengkopi saja. Contoh misalnya keyakinan kelasnya ya, nggak usah lagi diulangi di kelas, tak cukup dikopi, masukkan di kelas lain seperti itu. Apakah bisa seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Wakil Kepala Sekolah atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya untuk keyakinan kelas, karena kan kita di kelas, jadi itu yang kita terapkan. Nah, kalau budaya positifnya tentu bisa kita kerjasama dengan orang tua. Nah, contohnya tadi mungkin ada di posisi kontrol itu, di manajer atau pemantau. Nah, orang tua kan bisa saja menjadi pemantau di rumah. Nah, untuk budaya positif itu untuk penerapannya. Nah, untuk keyakinan kelas sendiri, kalau seumpamanya saya telah buat keyakinan kelas seperti ini. Nah, sebenarnya itu adalah pembahasan saya dengan siswa. Mungkin saja ketika Bapak yang melakukan membuat keyakinan kelas bersama mereka, mungkin ada hal yang berbeda yang dia inginkan dari Bapak. Karena setiap siswa itu perlakuannya terhadap gurunya juga berbeda. Sudah ada di Atau cukup di? Oke. Sudah ada closing statement sebelum kita tutup? Tidak ada? Tidak ada, oke. Kalau memang tidak ada pertanyaan dari teman-teman sekalian, insya Allah Ibu Erna terbuka 24 jamnya untuk berkolaborasi. Kalau memang besok ada yang mau dikomunikasikan terkait budaya positif ini,
Dan sekali lagi teman-teman sekalian, mudah-mudahan kegiatan kita pada hari ini bisa memotivasi kita untuk tentunya yang pertama belajar, dan mudah-mudahan lebih memotivasi lagi teman-teman yang berikutnya untuk bisa juga menjadi guru penggerak, sehingga bisa memberi dampak yang besar untuk diri kita sendiri dan juga anak kita. Saya pikir cukup demikian. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kesediaan Bu Erna dalam membawakan seminar pada hari ini. Semoga apa yang kita lakukan bernilai pahala untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya hari ini? Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita belajar terlebih dahulu untuk ketua kelas disiapkan, kemudian dilanjutkan dengan doa. Seluruhnya bersiap. 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2. Untuk belajar mengaji dan membaca. Dengarkan dulu namanya. Ibu absen terlebih dahulu sebelum kita mulai pembelajaran. Muhammad Anugrah, Muhammad Tadi, Muhammad Fajar, Muhammad Rizky, Muhammad Taslim, Randy, Sahrul, Adelia, Ainun, Alia, Anika, Aulia, Lara Sakit, Isin kemana nak? Oh sakit. Ada yang pernah jenguk atau sudah jenguk? Belum. Tapi ditanya kabarnya ada? Ya, jadi anak-anakku sekalian, ketika anak-anakku mendapat kabar dari temannya bahwa ada yang sakit, nah kita sama-sama memberikan support, menanyakan keadaannya ya. Selanjutnya Levia, Mika, Mufardani, Nabila, Nadwa, Nur Fadila, Sahra, Satira, Muhammad Ali. Baiklah anak-anakku sekalian, ibu tadi sudah absen. Kita sudah tahu bahwa siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir dari teman-teman sekalian. Nah, baiklah sebelum kita lanjut pembelajaran, ada beberapa hal penyampaian yang akan ibu berikan untuk hari ini. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan lakukan atau membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah salah satu disiplin positif yang dapat diterapkan dan membangun budaya positif di lingkungan sekolah kita. Jadi dengan adanya sebuah keyakinan kelas ini di setiap kelas, diharapkan nantinya semua anak-anakku bisa mematuhi, bisa mengindahkan dari keyakinan-keyakinan kelas yang telah kita buat nantinya. Tujuannya apa? Untuk membuat kedisiplinan,
membuat hal yang lebih baik nantinya dalam pembelajaran kita di kelas. Bisa dipahami? Bisa. Nah, untuk itu jadi Ibu harapkan nantinya Ibu akan membagikan sebuah kertas. Nah, jadi anak-anakku sekalian, Ibu akan membagikan ini sebuah kertas dan saya harapkan di kertas ini nantinya kalian tuliskan apa yang menjadi impian kalian di kelas kita. Tulis ki impian-impian tak kelas yang bagaimana yang kita inginkan. Jadi setiap dari anak-anakku itu punya impian yang berbeda-beda. Boleh Ibu kasih satu contoh? Saya menginginkan kelas yang rapi dan bersih. Nah, itu salah satu contoh dan kalian nanti yang melanjutkan dengan impian-impian kalian sendiri. Bisa dipahami? Bisa. Nah, sekarang kita mulai ya. Jadi nanti setelah kalian tulis nantinya, kemudian kalian tempelkan di depan. Ya, ditempel di depan. Bisa dipahami? Bisa. Baiklah, saya akan membagikan kertas ini. Ingat, di kertas ini ada lemnya, jadi kalian menulis di depan karena kita nanti akan menempel. Bisa dipahami? Bisa. Ya, boleh. Apa impian tak yang kita mau wujudkan nantinya di kelas ini? Tulis nama itu. Ya, tulis di nama tak supaya bisa ditahu itu impiannya siapa. Tulisannya siapa. Anak sekalian, apakah kalian sudah menuliskan impian di kertas? Yang sudah menuliskan impiannya, harapannya silakan ditempel di atas. Nah, supaya teratur, mungkin dimulai dari arah sini, dari kelompok sini ya. Selanjutnya dari kelompok sini silakan naik. Selanjutnya di kelompok sini silakan naik. Berikutnya saya ingin kelas yang cantik, rapi, dan mempunyai banyak kreativitas atau kerajinan yang sangat kreatif. yang kedua, Kelas impian dari Ainul. Ini adalah saya ingin kelas yang rapi, saya ingin kelas yang indah, saya menginginkan kelas yang nyaman, saya menginginkan kelas yang kompak, saya menginginkan kelas yang bersih, saya menginginkan kelas yang seru, saya menginginkan kelas yang tidak berisik. Kelas impian dari Fadila Hatika. Kelas yang indah, kelas yang damai, kelas yang bersih, kelas yang nyaman, kelas yang cantik. Kelas impian dari Ainul Sulsita. Aku ingin kelas yang bersih, damai dan rapi dan juga tidak berisik dan tidak berkelahi. Kelas impian dari Saka. Saya ingin kelas yang cantik, saya ingin kelas yang rapi.
Selanjutnya, Kelas impian dari Alfia. Saya menginginkan kelas yang rapi, saya bersih dan cantik. Saya juga menginginkan agar teman sekelas saya lebih kompak dalam melakukan kerjasama. oke, kita kasih online dulu untuk kita membacakan, mengenai perhatian membacakan impian-impian dari anak-anakku semua. Nah, selanjutnya ada yang bisa membacakan impian-impian dari temannya? Oke, Alia, baiklah Alia. Selanjutnya, kesepakatan kita di dalam kelas yang menjadi keyakinan untuk kita. Semoga apa yang anak-anakku harapkan bisa terwujud dengan baik nantinya. Baiklah, untuk pertemuan hari ini cukup. Insya Allah kita lanjut di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.